MC-nya bilang tujuan Kohani datang ke Jogja itu mau mengajak Mas Naryo datang ke Tanah Suci. Ya gimana ya, bengong saya di situ. Nggak bisa berkata apa-apa, percaya nggak percaya. Tapi ketika jamaah takbir, saya baru bisa nangis. Dan 1 jam lebih dari kajian mulai sampai selesai itu masih belum bisa berhenti nangis. Gak kebayang sebelumnya. Tapi yang paling utama itu doa, terutama doa saya di Tanah Suci itu yang saya panjatkan. Semoga bapak saya segera diberi hidayah. Tiba-tiba bapak hampirin kita, bilang saya pengen syahadat, pengen masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa yang kami muliakan, pada pagi hari ini spesial kita semua kedatangan tamu dari Yogyakarta, tepatnya dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Beliau adalah Mas Yohanes Sunaryo. Yohanes Wahyu Kusnaryo. Mas Yohanes Wahyu Kusnaryo. Masya Allah. Selamat datang di Kota Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kabar baik? Alhamdulillah. Ya, dari Yogyakarta jam berapa tadi? Jam 12 lebih setengah 1. Setengah 1. Dini hari. Ya, dini hari berangkat, kemudian nyampe di Kota Malang pagi ya. Jam setengah 8. Setengah 8 pagi. Ya. Perjalanan dinikmatin ya. Ya. Insya Allah. Nah, ini spesial beliau karena apa? Karena kita tahu secara visual ya, secara fisik beliau ini penuh dengan tato. Kami kenalkan beliau adalah seorang mu'alaf yang badannya full ya dengan tato. Kanan kiri tangan bisa diperlihatkan. Nah, itu. Yang kanan itu gambar apa, yang kiri gambar apa? Gambarnya macam-macam campuran. Asal milih aja tanpa direncana dulu. Ya, motifnya bunga-bunga. Motifnya kebanyakan binatang. Binatang ya? Binatang. Mohon maaf, itu kan bunga. Yang kanan. Bukan, ini kucing. Oh, Masya Allah. Ini gorila. Yang ini macan sih. Tapi salah gambar waktu itu. Harusnya apa ya? Kelihatan giginya, tapi ini mingkem. Iya. Kalau yang kiri gambarnya apa? Naga. Gurita. Terus kemudian yang ini yang semakin ke atas seperti kata itu ya? Oh, apa ya? Semakin ke bawah maksudnya, semakin ke bawah. Ke bawah sini. Iya, kata. Ya, kata ya. Kata buaya. Oh, campuran ya. Hiu. Jadi itu perpaduan gambar hewan terus kemudian berkolaborasi sehingga terjadilah motif seperti bebungaan begitu ya. Ya. Ada tulisan, mohon maaf, Sagita. Nah, tulisan Sagita itu siapa kira-kira? Nama istri. Istri sampai sekarang? Ya. Istri sekarang ya? Ya. Berarti ini mentatonya setelah punya istri? Setelah punya istri. Setelah masuk Islam atau sebelum masuk Islam? Setelah masuk Islam. Oh. Setelah masuk Islam. Jadi panjenengan mentato ini setelah masuk Islam? Setelah masuk Islam. Kenapa? Waktu itu timbul sempat kebimbangan karena terus terang
saya masuk Islamnya itu hanya sekedar syarat pernikahan. Iya. Karena calon istri saya waktu itu Muslim dan nggak mau ikut saya, jadi ya saya yang harus mengalah. Jadi nyenengan suka sama Mbak Sagita, Ya. kenal, kemudian setelah itu memutuskan untuk maju ke meja pernikahan. Iya. Nah, sehingga salah satu harus pindah agama. Iya. Mohon Mas Kusnario dari Katolik atau Protestan? Katolik. 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 Kemudian memutuskan masuk Islam. Masuk Islam karena keterpaksaan. Keterpaksaan enggak juga. Enggak juga. Karena apa namanya ya? Keyakinan di agama sebelumnya memang sudah timbul kebimbangan juga. Ya. Jadi karena ada pilihan di situ juga mantep sih enggak juga, karena biar prosesnya cepat, biar buru-buru nikah saja. Oke. Ya. Kemudian setelah menikah apa yang terjadi? Setelah menikah, setelah masuk Islam apa yang terjadi? Setelah masuk Islam ya sekitar 2 bulan saya belajar sholat dari buku panduan sholat, karena waktu itu syahadat di masjid dekat sekitar rumah saya tinggal itu hanya diberi ucapan selamat Anda masuk Islam, dosa-dosa Anda diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya sudah, hanya diberi. Kemudian itu, dikasih buku itu, jadi saya harus belajar dari buku itu bagaimana cara toharoh bersuci, berapa rakaat sholat isya, sholat maghrib, seperti itu. Belajar sendiri, otodidak? Belajar sendiri, karena dulu juga belum ada YouTube seperti sekarang ya. Tahun berapa? Saya syahadat tanggal 26 Juni 2011. 2011. 2011 berarti lama ya. Waktu itu YouTube masih awal-awal ya, masih belum sengetren sekarang. Dan itu pun pemain YouTube hanya itu saja kan, hanya pemain besar. Dan masih belum ada dakwah masuk yang di YouTube ya. Kemudian begini, setelah masuk Islam kaget tidak dengan Islam? Kaget atau kan itu transisi ya, masa transisi. Oh, saya masuk Islam ternyata begini toh, begitu atau gimana? Ya kaget, bingung, terus gimana ya? Belum ada yang mengarahkan, yang mengajarkan saya ke arah yang Islam secara kafah. Jadi saya belajar pakai buku panduan sholat tadi. Sementara itu saya masih berada di lingkungan jahiliyah, teman-teman yang masih senang hura-hura lah, seperti itu. Jadi buku itu saya tinggalkan dan saya kembali lagi ke lingkungan itu. Dan justru malah setelah saya masuk Islam ini, kenakalan saya makin tambah parah daripada sebelum saya masuk Islam. Sebelum saya masuk Islam memang sudah nakal, tapi nakalnya masih nakal setelah saya masuk Islam. Lebih nakal lagi setelah masuk Islam? Iya. Kenapa? Ya malah seperti apa ya? Seperti nggak punya Tuhan, bagaimana cara beribadahnya. Sementara doa-doa yang saya pahami waktu itu masih doa-doa agama sebelumnya. Saya mau beribadah ke rumah ibadah agama sebelumnya juga nggak mungkin. Jadi ya seperti ateis, seperti nggak punya agama. Agama Islam itu hanya di KTP saja, hanya status. Berarti nggak ada yang membina, lebih pada nggak ada yang membina ya? Tidak ada. Oke. Anda merasa sebelum masuk Islam nakal, kemudian setelah masuk Islam semakin nakal lagi. Berarti ada penyesalan masuk Islam atau kaget atau oh ternyata di Islam sulit juga ternyata ya? Iya, sempat ada apa ya? Malah sempat ada penyesalan setelah masuk Islam. Jadi waktu itu sempat jadi timbul penyesalannya, waduh besok aku matinya kalau meninggal dipocong, bahasanya seperti itu. Jadi pocong nanti? Iya, dipocong nanti, terus ada siksa kubur di sana. Iya. Seperti itu.
Kalau di agama saya sebelumnya kan kekal di surga, damai lah kata-katanya seperti itu. Nggak ada siksa kubur, ya kan? Karena kan ditandani juga. Ditandani pakai jas. Enggak seserem yang diceritakan orang-orang gitu loh. Ya. Ya, baik. Oke. Kemudian setelah itu bagaimana Anda menemukan Islam? Karena begini, di sini sekarang jenengan datang bersama tim Mu'alaf Center Yogyakarta. Berarti jenengan sekarang ada di lingkungan Islam yang benar ya. Alhamdulillah. Jalan Islam yang lurus ya sekarang. Nah, bagaimana setelah masa transisi dari nakal terus masuk Islam semakin nakal lagi, kemudian sekarang menjadi Islam yang taat? Ya. Prosesnya lama. Jadi saya dari syahadat tahun 2011 tadi ya. Bisa mengenal Islam juga gimana ya? Lama, sekitar 6 bahkan sampai hampir 7 tahun. Itu karena mimpi yang awalnya juga mimpi itu saya remehkan. Jadi waktu mimpi di tahun 2017 itu saya pas posisi make lah. Make apa itu? Narkoba ya. Ya, dalam kondisi fly, saya tiduran dan pada akhirnya sampai tertidur. Di situ saya mimpi. Mimpinya pas jam-jam sholat asar lah. Mimpinya mimpi biasa sih, bukan neraka atau gimana. Saya mimpi di dalam ruangan dan di dalam ruangan itu saya terbakar. Saya minta tolong sama siapapun yang saya kenal. Saya tidak ada yang menolong saya satu orang pun. Namanya mimpi itu nggak terasa kita terjatuh, kita ditampar atau disakiti, itu sakitnya nggak terasa di dalam mimpi. Dan anehnya mimpi ini panas, saya benar-benar merasakan panas. Dan sampai saya terbangun itu masih panas. Dan anehnya juga setelah saya bangun itu saya istighfar. Saya bisa menyebut astagfirullahaladzim. Di situ saya sempat memikirkan mimpi itu maksudnya apa, ada tanda-tanda apa. Tapi masih saja ada bisikan-bisikan setan yang menjerumuskan. Itu hanya mimpi biasa, mungkin itu hanya efek ngefly kamu. Ya. Jadi masih saya ulangi lagi dan nggak terjadi apa-apa. Jadi saya masih nggak menganggap itu. Nah, kebetulan beberapa hari setelah mimpi itu saya besuk teman saya yang di lapas. Dulu kita pernah pakai bareng dan dia tertangkap menjalani hukuman. Saya besuk dia bareng teman saya. Kebetulan itu waktu itu hari Jumat. Pulang ke rumah juga belum sampai Jumatan, masih jam 11. Saya tanya sama teman saya, kamu kenapa enggak pulang? Apa kamu enggak sholat Jumat? Oh, saya mau sholat Jumat di sini aja. Karena teman saya di situ mau sholat Jumat, di rumah saya juga kan, saya ikut. Ini saya sholat Jumatnya bukan karena Allah, karena ikut mumpung ada teman. Ikut juga mumpung saya mau. Sholat Jumat berapa rakaat pun saya nggak tahu. Asal ikut saja. Saya juga nggak peduli nanti lingkungan di sekitar saya akan bilang apa kalau saya sholat itu. Saya juga sudah nggak peduli. Akhirnya saya niatkan ikut-ikutan itu tadi, ngikut teman tadi. Ya sudah, pokoknya saya pesan sama teman saya cari soft yang belakang. Biar nanti kalau saya salah gerakannya nggak begitu malu. Ya, akhirnya sholat saya Jumat waktu itu hanya ngikuti gerakannya saja. Takbir ikut takbir,
ikut ruku. Bacaannya juga nggak begitu jelas ya, dengan memahami, maksudnya masih belum hafal juga bacaan-bacaan sholat ya. Kalau bacaan sholat belum pernah tahu, cuman kalau Al-Fatihah itu saya sudah menguasai alhamdulillah dari kecil. 7 tahun setelah masuk Islam itu masih belum bisa bacaan sholat dengan sempurna maksudnya? Belum ya? Belum. Oke. Dari kecil Al-Fatihah bagaimana ceritanya? Waktu kecil itu saya diasuh tetangga saya yang kebetulan Muslim, jadi beliau sering ke masjid, saya ikut ke masjid. Awalnya juga cuma lihat dari gerakannya. Pada akhirnya juga ikut sekalian. Ya mulai gerakannya sampai hafal Al-Fatihah itu karena surat yang dibaca pertama kali dan sering. Kalau setelah Al-Fatihah kan kadang suratnya gonta-ganti. Ya. Jadi dari kecil memang sudah hafal itu. Kalau bacaan imam kan konsisten kan, Al-Fatihah selalu itu ada. Sehingga secara alam bawah sadar hafal dengan sendirinya. Bukan menghafal ya, tapi hafal dengan sendirinya. Itu Masya Allah, waktu kecil itu malah bisa dibilang saya sholatnya 5 waktu. Padahal keluarga saya masih keluarga Katolik. Dan saya masih sekolah juga di yayasan Katolik. Bagaimana ceritanya? Maksudnya 5 waktu, bukan 5 waktu secara intens ya, tapi banyak gitu kan, sering Enggak, sholat. Waktu kecil itu maksudnya bisa disebut anak soleh malah karena saya sholatnya 5 waktu. Waktu kecil itu. Sholat 5 waktu? 5 waktu. Belum Islam kan? Belum Islam. Dari mana? Ya karena ikut ibu angkat saya itu tadi. Iya, tetangga saya. Ya, ibu angkat. Kenapa? Ayah ibu berarti waktu itu? Ada, masih. Cuman kan tetangga dekat, jadi sudah dianggap seperti anaknya sendiri gitu. Sering ke situ? Saya sering ke rumahnya. Rumahnya juga cuma beberapa meter dari rumah saya. Ya, karena terlalu baik begitu kan? Ya. Sehingga sering ikut beliau intens, sholat juga ikut sholat. Istilahnya begitu ya. Walaupun secara bacaan juga tidak tahu, tetapi Al-Fatihah hafal dengan sendirinya. Begitu maksudnya? Iya. Itu juga lama juga, 3-4 tahun itu. Dan berhenti sholatnya karena ibu angkat saya meninggal. Saya merasa nggak punya teman sholat lagi. Karena saya juga di keluarga yang bukan Muslim, sekolah juga bukan di yayasan Islam. Akhirnya saya putuskan untuk tinggalkan sholat itu. Ya. Kemudian kita kembali lagi kepada cerita yang sholat Jumat tadi itu. Ya. Sholat Jumat tadi udah sampai selesai, pulang masing-masing. Kemudian sholat asar itu saya nggak sholat lagi, hanya sholat Jumat saja. Nah, maghribnya kok saya pengen sholat lagi. Akhirnya saya cari masjid yang jauh dari lingkungan saya, biar biar malu. Tenang, biar nggak ada yang tahu. Akhirnya sholat maghrib itu saya coba lagi, isya saya coba lagi. Nah, subuh itu kalau dulu masih sering begadang ya, sampai subuh itu belum tidur saya ikut sholat subuh. Tapi kalau belum subuh sudah tidur ya istiqomah maghrib isya. Awalnya seperti itu. Sampai beberapa bulan ya, sekitar 3 atau 4 bulan. Nah, 3 atau 4 bulan setelah saya istiqomah maghrib isya itu ada Ustadz Gus Nur namanya, waktu itu mau ngisi kajian di daerah. Bukan Gus Nur yang sekarang terkenal, bukan ya? Gus Nur yang sekarang terkenal. Oh ya? Ya. Itu Gus Nur yang Sugi Nur itu? Iya betul. Waktu itu kan tahun berapa berarti? 2017 ya? 2017. Ya. Kajiannya kan mau dibatalkan sama salah satu ormas. Ya, saya diajak teman saya, dikabari kalau bahasanya apa ya, ribut-ribut lah, masih ada jiwa seneng ribut-ribut lah. Akhirnya asal ikut aja. Nah, ternyata teman saya ini yang jemput saya ini bareng sama teman-teman Mu'alaf Center Yogyakarta. Ya seperti itu. Nah, perjalanan dari penjemputan
di lokasi saya sampai menuju lokasi Gus Nur kajian ini ngobrol, akhirnya dikenalkan sama teman saya. Ini teman saya hari ini mualaf juga loh, Masya Allah. Mas ikut kajian aja di Masjid Gede setiap malam Jumat waktu itu di Masjid Gede Kauman. Insya Allah dari situ mulai ada teman. Oh, jadi dari pertemuan tadi itu pertemuan yang cuman ikut-ikutan saja untuk menjembatani perdamaian tadi itu, perdamaian antara dua kubu ya. Iya. Pihak ormas dengan Gus Nur tadi ya, itu. Tapi tidak terjadi apa-apa di sana. Tidak terjadi apa-apa. Sehingga dari situ nyenengan akhirnya intens dengan Mualaf Center Yogyakarta. Iya, merasa punya teman baru karena waktu saya memutuskan untuk meninggalkan semua kenakalan saya, saya merasa sendiri, merasa nggak punya teman lagi, dan saya nggak punya salah sama mereka juga nggak punya salah sama saya. Jadi kita tidak bermasalah, tidak ada satu masalah pun. Cuman nggak tahu, tiba-tiba saja mungkin sudah diatur sama Allah harus dijauhkan. Ya, jadi awal-awal saya hijrah ingin memperbaiki diri lebih baik lagi, ya itu ujiannya. Iya. Kemudian begini, saya pernah mendengar kabar bahwa panjenengan pernah umroh. Alhamdulillah. Diumrohkan oleh Kohani waktu itu. Yeah. Bagaimana ceritanya? Kenal sama Kohani atau bagaimana kok bisa diumrohkan sama beliau? Sama Kohani nggak kenal sebelumnya, nggak kenal. Cuman saya pernah tahu waktu itu, sebelumnya tahunya juga di YouTube. Oh ini ya namanya Kohani, mantan pendeta ya. Oh bukan mantan pendeta, mantan penginjil. Mantan penginjil ya. Setahu saya waktu itu mantan pendeta. Oh sangar ya gitu. Ya. Di benak jenengan waktu itu Kohani sangar atau bagaimana? Oh di benak saya sebelum saya kenal Kohani biasa saja, cuma ini kok ada Cina mantan pendeta, ya saya sempat ngikuti ceritanya di situ. Sudah 1 tahun saya bergabung sama teman-teman Mualaf Center itu. Ya itu tadi karena kajian rutin setiap malam Jumat tadi, terus kalau ada kegiatan lapangan seperti apa, saya juga sering diajak walaupun nggak tahu apa yang harus ditangani, saya harus bagaimana nggak tahu, ya cuma nyimak aja. Nah di situ 1 tahun. Waktu itu saya parkir setahun sekali di Jogja itu ada pasar malam Sekaten. Nah saya parkir di situ, jadi juru parkir. Ya. Petugas parkir istilahnya. Ya. Oke. Jadi kegiatan pasar malam Sekaten itu kurang lebih 1 bulan. Ya. Jadi selama 1 bulan itu saya kerja dan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa diganggu. Nah tiba-tiba teman-teman Mualaf Center itu hubungi saya WA, Mas Naryo nanti diingatkan nanti kajian ya saya balas juga kalau maaf untuk saat ini saya libur dulu karena saya baru fokus kerja, mungkin sebulanan saya baru bisa ikut kajian lagi. Kemudian terus ganti teman, ganti orang lagi WA saya, Mas ditunggu teman, ya saya balas sih gitu sampai telepon.
Dan beberapa yang telepon itu gonta-ganti sampai nggak saya angkat. Kok HP ini bunyi terus, ada apa? Jadi saya mikirnya saya bermasalah ini sama teman-teman. Salah saya apa kok sampai seperti ini? Kok sampai diajak terus? Iya, saya sudah bilang saya nggak bisa. Kondisinya seperti ini, jalannya macet. Sikon di alun-alun ramai banget. Dan 1 bulan itu pasar malam soalnya. Iya. Dan waktu saya ditelepon ini kondisi parkirannya juga ramai banget. Nggak bisa saya tinggalkan gitu aja. Tahun berapa itu? 2018. Belum COVID. Ya. Akhir sebelum COVID. Ya. Terus akhirnya nggak saya hiraukan, HP tetap saya kantongi. Tapi kok bunyi terus. Saya cek ternyata 18 kali panggilan. Dan bunyi lagi. Saya buka kok namanya Mas Amru. Saya angkat. Mas Naryo, saya minta tolong. Udah kenal sama Mas Amru? Udah, ya makanya itu Mas Amru itu sih yang pertama kali kenal pas mau kajian Gus Nur di Cegat itu tadi. Mas Naryo, saya minta tolong jenengan datang ke sini, ke Masjid Zakirin. Ada apa Mas? Tolong saya beritahu. Maksudnya kalau memang serius saya harus meninggalkan parkir ya. Kalau itu harus saya tinggalkan. Tapi Mas Amru juga nggak ngasih bocoran. Jadi semacam surprise atau bagaimana ya. Tolong Mas, ini yang terakhir. Kalau nanti Mas Naryo nggak datang, kita jemput paksa. Duh, kok sampai seperti ini? Sampai memaksa ya? Iya. Akhirnya dengan sedikit emosi ya. Jalan macet, udahlah saya ngebut dari alun-alun itu sampai masjid yang biasa untuk kita kaji. Masjid gede? Bukan, itu sudah pindah di Masjid Zakirin. Ya jaraknya dari tempat saya parkir ya 1 kilo lah. Sampai masjid, teman-teman itu di depan masjid. Saya sampai kok, udah sampai depan masjid kok ditinggal masuk. Terus saya wudhu karena juga belum sholat isya kan, mau sholat isya sekalian. Ternyata kajiannya dimulai. Di situ MC-nya sudah membuka acara, dan saya lihat di situ di mimbar itu kok sepertinya Kohani yang biasa di YouTube. Ada apa ini? Nggak lucu kalau saya ninggalkan parkiran hanya dipaksa untuk menyaksikan kehadiran Kohani. Akhirnya MC-nya membuka acara itu tadi manggil saya, Mas Naryo, tolong maju ke depan. Akhirnya saya didudukan di samping Kohani. Padahal jamaahnya banyak banget itu. Dan tiba-tiba MC-nya bilang maksud dan tujuan Kohani datang ke Jogja itu mau mengajak Mas Naryo datang ke Tanah Suci. Ya gimana ya, bengong saya di situ. Nggak bisa berkata apa-apa, percaya nggak percaya. Tapi ketika jamaah takbir, saya baru bisa nangis. Dan 1 jam lebih dari kajian mulai sampai selesai itu masih belum bisa berhenti nangisnya. Nggak kebayang sebelumnya. Alasannya apa Kohani mengajak jenengan umroh ke Tanah Suci? Kalau itu setahu saya Kohani itu dapat kenalan seorang ahwat. Waktu itu jadi relawan gempa di Palu. Ya, ahwat ini, si Fulana ini bareng sama Nisa Sabian. Waktu jadi relawan di Palu itu. Di Palu. Ya, di situ kan mungkin ada perkenalan antara Kohani dengan si Fulana ini tadi. Nah, terus mungkin singkat cerita Kohani itu ditawari umroh. Kok umroh lewat saya, mungkin seperti itu, gratis. Tapi qadarullah Kohani waktu itu berhalangan untuk berangkat umroh.
Niatnya mau diwakafkan ke mu'alaf seluruh Indonesia katanya. Nah, dan mungkin ada percakapan antara Kohani dengan pengurus mu'alaf Center Jogja. Dan nggak tahu Allah pilih saya. Masya Allah. Oke, kita melompat ke cerita setelahnya. Setelah itu saya mendengar kabar bahwa Mas Yohanes Kusnaryo itu mengislamkan beberapa orang, menjadi wasilah untuk pensyahadatan beberapa orang, termasuk ayahanda jenengan. Ya. Namanya siapa ayahanda jenengan? Franciscus Averius Bambang Kusjati. Sudah meninggal beliau? Sudah meninggal setelah belum genap 2 bulan syahadat. Setelah 2 bulan, tidak sampai 2 bulan setelah bersyahadat, beliau meninggal dunia dan dimakamkan secara muslim. Alhamdulillah. Masya Allah, itu kebahagiaan tertinggi ya. Seorang mu'alaf, orang tuanya ikut bersyahadat masuk Islam, dan insya Allah di akhirat insya Allah bisa ketemu. Dan siksa batinnya seorang mu'alaf itu memahami ya. Saya memahami betul. Ketika ada seorang mu'alaf kemudian orang tuanya tidak mau masuk Islam, dan ketika meninggal dunia itu masih belum bersyahadat. Kemarin Ustadz Kainama itu kan beliau kan seorang pejuang Islam ya, mu'alaf, mantan petinggi ya di gereja Zebat sana. Dia pengurus di sana dulu, dan kemudian beliau sekarang Islamnya itu Islam yang taat. Orang tuanya meninggal belum genap 2 mingguan yang kemarin. 2 minggu kemarin ibunya meninggal, dan itu siksa batinnya itu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Pak. Selamat Pak. Allah Akbar. Insyaallah. Ya. Minta tolong disebutkan nama-nama orang yang pernah panjenengan syahadatkan. Satu siapa yang menjadi wasilah, jenengan menjadi wasilah untuk pensyahadatan untuk saudara-saudara jenengan masuk Islam. Siapa saja? Satu ayahanda jenengan, 2 sahabat dekat saya yang dulu teman jahiliyah saya selama 15 tahun. Mantan preman Kalimantan. Masya Allah. Yang pertama ya bapak itu tadi. Ya. 2 bulan bapak meninggal. 2 bulan setelah bapak meninggal, baru ini teman saya ini pengen masuk Islam. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, adalah Nabi dan utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, yang ketiga? Yang ketiga itu teman Facebook. Karena lihat postingan saya
dan mulai apa ya, kepo-kepo lah, mulai penasaran, tanya-tanya lewat inbox. Pada akhirnya ngajak ketemuan, awal Ramadan ketemu, pertengahan Ramadan ketemu, akhir Ramadan syahadat. Laki-laki, Akhwat. akhwat. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Asyhadu Allah yang layak diibadahi selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Yang keempat, Yang keempat, teman saya SMP. Dulu kita sekolah di Yayasan Bukan Islam. Itu tiba-tiba DM saya, dan saya seuzon karena ini nggak pernah hubungi saya. Tiba-tiba DM terus tanya-tanya kabar. Jadi di pikiran saya, kalau sudah lama tidak tidak komunikasi dan tiba-tiba muncul tanya kabar seperti itu, antara masalah kesulitan yang mau disampaikan, ada sesuatu. Iya. Kurang lebihnya mungkin masalah uang, mau utang lah atau apa. Tapi ternyata yang mau ditanyakan proses pindah agama. Seketika itu langsung saya telepon. Ya sudah, kamu ketemu saya. Laki atau perempuan? Perempuan juga. Saya ajak ketemu bareng istri saya juga. Sama istri. Saya sama istri Biar nggak fitnah ya. Betul. Akhirnya mulai timbul kebimbangannya di situ. Saya yakinkan, dan alhamdulillah diberi hidayah Allah, dan saya suruh pulang dulu. Saya suruh izin suaminya, dan masya Allah suaminya ikut bersyahadat bersama anaknya. Masya Allah, sudah punya suami? Iya, sudah keluarga, anak satu. Allah. Suami, istri, dan anak syahadat bersama. Jenengan aja ya? Alhamdulillah. Kebetulan anaknya juga pengen ngaji TPA bareng teman-temannya waktu itu. Usia berapa anaknya? Sekitar ya 10 tahunan lah. 10 tahun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kelima? Yang kelima itu orang Medan, teman lama juga, Ahwat. Itu proses syahadatnya kita nggak ketemu karena jaraknya juga jauh. Akhirnya syahadat lewat Zoom, lewat daring. Ya. Secara visual Anda mungkin memiliki kelebihan ya, wajah itu, secara wajah itu lebih estetik ya. Mungkin menjadi wasilah teman-teman akhwat atau siapa saja itu bisa ada ketertarikan kepada panjenengan, dan mudah-mudahan panjenengan bisa memanfaatkan untuk dakwah ya, jadi jangan sampai nanti ada ya cukup hati-hati saja gitu. Saya doakan semoga antum istiqomah selalu. Amin. Orang tua, bapak panjenengan masuk Islam itu bagaimana ceritanya? Ya, pertama untuk ajaan saya juga
nggak pernah ngajak ayo Pak masuk Islam juga nggak begitu, cuma pernah sih beberapa kali, sekali 2 kali lah. Tapi yang paling utama itu doa, terutama doa saya di tanah suci itu yang saya panjatkan. Semoga bapak saya segera diberi hidayah. Masya Allah. Ya, dan alhamdulillah kurang lebih 1 tahun saya pulang umroh itu dengan sendirinya bapak yang minta. Dan waktu itu saya ada tamu orang Yaman keturunan Arab ya. Asli Pekalongan tapi tinggal di Jogja. Beliau yang membiayai saya ngaji. Dipanggilkan Ustadz. 1 minggu 1 pekan itu 4 kajian dan 4 ustadz. Muridnya saya sendiri. Nah kebetulan waktu itu silaturahmi ke rumah, kenal sama bapak, dengan adab dan akhlaknya beliau yang masya Allah. Nah di situ juga yang membantu bapak untuk tergerak hatinya. Ya. Apa yang disampaikan kepada bapak jenengan kepada jenengan ketika ingin masuk Islam? Waktu itu saya di atas di lantai 2. Bapak itu asar itu mandi. Saya pikir mau pergi atau ada acara apa ya. Tapi ternyata nyusul kita yang di atas itu naik. Langsung sudah pakai peci, sudah pakai baju koko. Tiba-tiba bilang assalamualaikum dan kita noleh, ternyata bapak saya. Kita bareng dengan kompak kita jawab waalaikumsalam. Tiba-tiba bapak hampirin kita, bilang saya pengen syahadat, saya pengen masuk Islam. Masya Allah. Saya tidak mengajak sebelumnya. Malam itu pun tidak ada obrolan. Bapak harus masuk Islam. Semua dengan sendirinya. Kemudian bapak jenengan sakit. Semua dengan sendirinya. Bukan saya yang hebat. Iya. Saya bukan pendakwah. Iya. Bagaimanapun hidayah itu Iya. bagaimanapun hidayah itu milik Allah. Allah yang maha membolak-balikan hati. Setelah masuk Islam, bapak jenengan sakit atau bagaimana? Tidak. Tidak, kalau sakitnya mungkin memang sudah usia udah sepuh. Waktu itu 67 meninggalnya. 67 sudah sepuh ya. Ya sesak nafas biasa, mungkin karena masa mudanya juga perokok berat atau apa, itu juga pengaruh di kesehatan. Sebelum meninggalnya pun siangnya juga masih minta tolong saya untuk nyuruh saya untuk beli isi ulang oksigen. Ya. Asar itu sudah sudah makin berat nafasnya.
Akhirnya saya minta tolong tetangga, kita bawa ke rumah sakit. Perjalanan di rumah sakit, bapak sudah meninggal. Tahun berapa itu? 2020. Bapak syahadat tanggal 8 Januari 2020, meninggal tanggal 5 Maret 2020. Masya Allah. Januari, Februari, Maret. Masih barusan. Ya. Barusan ini. Iya. Dan itu di masa Covid berarti ya? Belum Covid ya? belum. Sudah Covid tapi di Wuhan. Iya, Covid dari itu Indonesia 2020 sekitar Pertengahan. masuk Agustus itu ya? Ya. Agustus itu mulai dari itu. Mulai lockdown di mana-mana itu. Iya, Ya, lockdown di mana-mana itu yang syahadat sahabat saya ini yang mantan preman itu tadi. Berteman sama saya di Jogja sudah 15 tahun. Kalau kawan panjenengan masuk Islamnya preman gimana ceritanya? Mantan preman. Apa ya? Ya sudah kemaksiatan apapun sudah dilakukan. Itu mulai tanya jawab, mulai apa ya? Mulai ngajak debat. Ya selama saya bisa menjawab pun saya jawab. Tapi seandainya enggak ya sudah. Ya kembali lagi doa yang membantu. Saya bantu dengan doa supaya diberi hidayah. Karena kalau berdebat terus menerus meskipun kita benar juga Betul. nggak boleh. Iya, debat tidak menyelesaikan persoalan. Alhamdulillah saya diajak kembali untuk masa-masa dulu saya sudah bisa menolak semua ajakannya, dan mungkin itu yang membuat tertarik. Dan waktu lockdown itu dia tinggal di rumah saya, jadi apapun aktivitas saya dari sholat sampai apa diperhatikan, dan di situ mulai minta diajarkan sholat, dan gak lama kemudian minta dibimbing syahadat. Alhamdulillah. Iya. Sampai di Jakarta ketemu sama si Fulana, saya ditawari tinggal di apartemen, dan saya diberi amanah di situ. Mas Naryo jangan bilang siapa-siapa. Kalau Mas Naryo tinggal di apartemen, stop. Jangan bawa fitnah ke rumah saya. Masya Allah. Kalau kamu punya masalah dengan si Fulana, selesaikan dengan si Fulana. Jangan hasut saya. Saya diajak jalan-jalan sama kawan-kawannya di Mall Center Yogyakarta. Iya. Saya lihat loh, kok banyak yang bertato begitu kan? Iya. Sampai pas tawaf di belakang saya itu ada yang garuk-garuk tato saya. Dan di Masjid Nabawi itu sempat saya diharam-haramkan.